Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rizal Salasa SPDI, calon guru penggerak SD Negeri 1 Ambon, Angkatan 7, Kota Ambon. Saya akan memaparkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran on the road adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan overbeing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntolodo, artinya di depan menjadi teladan. Seorang pendidik haruslah menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dan yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, di tengah membangun motivasi, dan Tuturi Handayani di belakang senantiasa memberikan dorongan, memberikan semangat agar murid dapat percaya diri dengan segala potensi yang ada dimilikinya. Peran pendidik menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah ataupun membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Oleh karena itu, pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidik diibaratkan seperti tukang kebun kehidupan. Petani ketika menanam padi tidak mungkin tumbuhnya jagung. Begitupun juga seorang pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dan pendidikan budi pekerti menjadi hal yang penting dalam hal perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga agar terjadi keseimbangan dan perubahan-perubahan pada diri murid dengan melihat pada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi saja, hanya mengejar ketuntasan materi, tanpa melihat kebutuhan belajar murid, gaya dan minat belajar murid. Saya menganggap murid hanyalah sebagai objek, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya hanya melihat keberhasilan murid dari sisi nilai kognitif saja. Setelah penilaian-penilaian sumatif yang saya lakukan, nilai kognitifnya mencapai KKM, menurut saya itulah keberhasilan belajar murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya pembelajaran harus benar-benar berpihak pada murid. Murid bukan dijadikan objek,
tetapi subjek. Pembelajaran murid harus benar-benar merasa merdeka. Dan proses pembelajaran harus menyeluruh, bukan hanya berorientasi pada aspek pengetahuan saja, tetapi karakter, budi pekerti, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dengan melihat kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang akan segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik dengan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya akan mulai mengenali karakter dan latar belakang murid melalui asesmen awal. Saya akan mengetahui kebutuhan belajar, gaya dan minat belajar murid. Setelah itu, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukan lagi dijadikan objek, tetapi subjek, dan guru hanyalah fasilitator. Saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta minat dan gaya belajar murid. Kemudian dalam proses pembelajaran saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu murid harus berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.